Sekarang gue bahas yang namanya persamaan nilai mutlak ya. Jadi kemarin kan kita udah nemu polanya yang ini nih ya. Yang nilai mutlak dari X itu, misalkan X itu adalah suatu bilangan real, dia akan bernilai X jika X itu lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X jika X itu kurang dari 0. Ingat ya, X itu adalah sembarang bilangan real gitu misalnya. Jadi bisa gue simpulin bahwa yang di kanan ini yang X lebih besar sama dengan 0, X yang kurang dari 0, ini tuh adalah syaratnya gitu ya. Jadi jangan bingung, ini tuh syaratnya dan ini adalah penyelesaiannya. Gimana kita menyelesaikan nilai mutlak itu. Penyelesaian. Oke, gue kasih contoh lagi nih ya. Misalkan gue punya nilai mutlak dari 5 gitu. Si 5 ini, itu si X ya ini, dia itu adalah bilangan real ya. Si 5 akan bernilai 5 bila si 5 itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi kita tentuin dulu si 5 ini itu masuk ke syarat yang pertama atau syarat yang kedua, yang X lebih besar sama dengan 0 atau yang X kurang dari 0. Tentu dia syarat yang pertama ya, karena dia lebih besar sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah ya udah langsung se-5 itu aja, si bilangan itu sendiri. Misalkan kalau gue punya negatif 5 gitu, yang mutlak dari negatif 5 berapa, kita tentuin dulu dia syaratnya yang mana, yang atas atau yang bawah, yang pertama atau yang kedua. Tentu yang kedua, karena kenapa? Si min 5 itu kurang dari 0, sehingga nilainya adalah penyelesaiannya negatif dari bilangan itu, artinya negatif dari negatif 5, artinya jadi 5 juga gitu positif. Oke, udah paham ya yang ini. Tapi kan gue udah bilang kalau di SMA itu ini tuh jarang gitu ya, kayak ini tuh terlalu sederhana. Biasanya yang ditanyain tuh kalau nilai mutlak dari X plus 5 itu sama dengan 10, yang ditanya adalah nilai X nya itu berapa gitu, apakah ada himpunannya atau enggak sih nilai X nya. Kalau nggak ada, kenapa gitu. Nah, untuk memahami itu kita bisa berdasar pada pola-pola yang udah kita ketemui sebelumnya ini, yang ini. Oke, jadi untuk di pembahasan SMA itu umumnya ada dua ya, bentuk umumnya gitu. Ini gue jelasin aja. Bentuk umum dan penyelesaiannya, oke? Umumnya itu ada dua gitu yang sering keluar, tapi kalau kalian mau nanya lagi ada bentuk-bentuk yang lain, boleh itu nanti ditanya lagi. Bentuk yang pertama itu nilai mutlak dari fx akan sama dengan K, dengan syarat si K-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa syaratnya lebih besar sama dengan 0? Karena kalau K-nya itu kurang dari 0, artinya K-nya negatif dong. Kalau K-nya negatif, artinya nggak ada himpunannya nanti. Soalnya sesuatu yang dimutlakan akan selalu positif. Oke? Nah, untuk penyelesaiannya, ini bisa dua kemungkinan. Si fx akan sama dengan K, dan si fx akan sama dengan negatif K gitu ya. Sesuai sama kemungkinan yang udah kita cari di pola yang sebelumnya kita cari gitu. Oke, gue kasih contohnya ya. Misalkan gue punya nilai mutlak dari jangan ini. Nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 10 gitu ya. Oke, pertama kita tentuin dulu si K-nya itu siapa? K itu si 10. Fx-nya siapa? Fx-nya itu yang X plus 5, oke? Nah, selanjutnya kita tentuin K-nya ini lebih besar sama dengan 0 enggak? Oke, K-nya 10. 10 itu lebih besar sama dengan 0. Oke, artinya si X ini ada himpunannya. Oke. Selanjutnya kita sesuaiin aja sama kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Yang pertama katanya nih ya, yang pertama gua giniin aja. Fx itu akan sama dengan K. Oke. Artinya si X plus 5 akan sama dengan 10. Kalau kayak gini, kita kurangkan kedua ruas dengan 5, oke? Artinya 10 kurang 5. Artinya nilai X-nya akan sama dengan 5. Oke, kita ketemu nilai X yang pertama. Oke. Coba kita kemungkinan yang kedua. Katanya nilai Fx itu akan bernilai negatif K. Gimana nih? Artinya Fx siapa tadi? X plus 5 akan sama dengan negatif dari K-nya berapa? K-nya 10. Kalau kayak gini, kita tetap kurangin kedua ruas dengan
5, min 5. Nah, kita kurangkan biar si 5 yang di kiri hilang. Artinya X-nya sama dengan minus 15. Oke, kita ketemu. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tentuin apakah si nilai X ini memenuhi nilai mutlak itu, persamaan nilai mutlak itu. Caranya adalah kita masukin si nilai X yang pertama dan nilai X yang kedua ke persamaan yang awal ini. Jadi kan kita punya persamaan yang awalnya X plus 5 sama dengan 10. Kita uji untuk X sama dengan 5, maka kalau kita masukin ke sini jadi 5 ditambah 5 akan sama dengan nilai mutlak dari 10. Hasilnya ya 10. Bener dong. Oke, kita uji yang keduanya. Kalau X-nya itu negatif 15. Kita uji, masukin nilai X ini ke sini. Artinya negatif 15 ditambah 5 akan sama dengan negatif 10. Nilai mutlak dari negatif 10 adalah 10. Artinya terbukti ya nilainya 10. Oke, jadi nilai X-nya yang memenuhi 2. Ada X-nya 5, min 15 gitu. Gampang. Oke, untuk latihannya ya. Latihannya nanti bisa kalian jawab di kolom komentar ataupun di grup gitu ya. Latihannya gue kasih 3 dulu aja. Yang pertama, kalau gue punya X plus 3 sama dengan 27 gitu. Terus yang kedua nilai mutlak dari 3X ditambah 5 sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah X plus 2 sama dengan negatif 6. Oke? Jadi ini boleh kalian kerjain di rumah ya buat jadi PR. Selanjutnya adalah bentuk kedua, teman-teman. Bentuk kedua itu yang umum adalah nilai mutlak dari fx akan sama dengan gx. Kalau fx gx itu artinya fungsi ya, jadi jangan bingung. Ini tuh syaratnya sama kayak tadi. Si nilai yang di kanan itu, si gx itu harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena ya kalau gx-nya itu kurang dari 0, lagi-lagi dia akan bernilai negatif. Kalau dia nilainya negatif, artinya itu bukan persamaan nilai mutlak, karena sesuatu yang dimutlakkan haruslah positif gitu. Nah, kalau kita punya kayak gini, gue kasih contoh ya. Contoh misalkan gue punya X plus 5, nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan enggak, ini 2X plus 5 sama dengan X plus 10 gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya ini bisa 2 cara gitu ya. Kedua penyelesaiannya. Ini bisa nilainya fx akan sama dengan gx. Bisa juga si fx itu sama dengan negatif dari gx. Oke, mirip-mirip ya kayak yang tadi. Jadi jangan bingung juga. Oke, kita tentuin dulu yang fx yang mana, yang gx yang mana. Ini fx kan? Ini fx. Yang ini gx. Oke, penyelesaian pertama, si fx itu akan sama dengan gx. Artinya 2x tambah 5 akan sama dengan x tambah 10. Si x yang satu ini pindah ke kanan, ke kiri, jadi 2x dikurang x sama dengan 10 dikurang 5. Artinya 2x kurang x, 10 dikurang 5 adalah 5. Oke, ketemu nilai X yang pertama. Yang kedua adalah nilai darinya itu fx akan sama dengan negatif dari gx. Oke. Artinya fx siapa? Fx-nya 2x ditambah 5 sama dengan negatif dari gx, x plus 10. Oke. Nah, ini kalian kaliin pelangi dulu ya. Si negatifnya ini ke sini dan ke sini. Hasil dia jadi negatif x, negatif 10. Artinya 2x positif x akan sama dengan negatif 10, negatif 5. 3x sama dengan min 10 min 5 min 15. X sama dengan min 5. Oke, ketemu ya.